Batam TV, inspirasi Kepri. Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang baik lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Apabila banyak berkatalah kata, disitulah jalan masuk dusta. Kurindam 12, kini mohon berhenti. Adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Transformasi reforma agraria perlu dilakukan karena bertujuan untuk mendorong transformasi ekonomi dengan adanya isu strategis. Salah satunya yaitu meningkatkan jaminan kepastian hukum hak atas tanah sebagai instrumen pembangunan ekonomi. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang terkait GTRA, yaitu Gugus Tugas Reforma Agraria Summit 2023 yang nantinya akan diselenggarakan di salah satu daerah kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan dua narasumber, yaitu yang pertama ada Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, yaitu ada Bapak Ansar Ahmad. Selamat siang Pak Ansar.
sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan satu lagi ada tuan rumah yang nantinya akan dijadikan tempat sebagai dilaksanakannya GTRA Summit 2023, yaitu Bapak Nur Raufik selaku Bupati Karimun. Selamat siang Pak Raufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang siang ya pada hari yang berbahagia ini. Oke, baik. Salah satu daerah kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau dipilih sebagai tempat diselenggarakannya gugus tugas reforma agraria sampai 2023 ini. Bagaimana tanggapannya Pak Ansar? Ya, saya kira ini diawali dari pelaksanaan GTRA Summit tahun lalu di Wakatobi ya, di Sulawesi Tenggara. Dan saat itu saya hadir langsung di sana, mulai dari awal sampai selesai kegiatan GTRA Summit itu, dan saat itu disepakati, diputuskan dan kesediaan kita untuk menjadi tuan rumah GTRA Summit 2023 di Provinsi Kepulauan Riau, dan saat itu disambut baik oleh semua peserta GTRA Summit yang hadir. Selain dari tadi tanggapan yang sudah Bapak sampaikan, terpilihnya Kabupaten Karimun menjadi tempat diselenggarakannya GTRA Summit 2023, apa harapannya Pak untuk terselenggaranya nanti GTRA Summit ini? Ya, harapan kita memberikan nilai tambah besar lah bagi Provinsi Kepri ya, dan memang kebijakan kita untuk event-event nasional, regional di Kepri ini kita upayakan, kita gilirkan ke kabupaten kota yang menurut kita memiliki kapasitas yang memadai. Dan sesuai dengan usulan kita melalui Pak Kakanwil ATR BPN, Pak Nur Hadi Putra, kita mengusulkan kepada Pak Menteri untuk dilaksanakan di Karimun. Nah, kenapa demikian? Karena menurut kita Karimun memadai. Nanti Pak Bupati juga akan menjelaskan. Maka alhamdulillah kemarin sudah dilakukan kick off di Jakarta, bersama jajaran Kementerian ATR BPN dan kementerian terkait lainnya, maka Karimun sudah ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan GTRA Summit 2023. Oke, karena ini kan disaksikan juga oleh Pak Dirjen dari Jakarta di studio JPM TV, dan juga nanti di sana dipandu oleh host kita juga Pak. Di sana ada Ratih Aulia yang tentunya nanti akan menanyakan terkait teknis tadi GTRA Summit 2023. Tapi sejauh ini Pak Ansar, untuk gugus tugas reforma agraria di Kepri itu seperti apa? Ya, saya kira selama ini sesuai dengan kebijakan nawacita, salah satu nawacita Bapak Presiden ya, dan saya kira di seluruh provinsi di Indonesia, khusus di Kepri, GTRA ini gugus tugas ini sangat aktif melakukan berbagai kegiatan redistribusi lahan, baik itu di masa lalu melalui PTSL untuk kegiatan sertifikasi lahan di daratan, dan alhamdulillah tahun ini di Kepri ini dimulai pelaksanaan sertifikasi lahan di atas kawasan pesisir, dan ini yang sekarang sedang aktif kita jalankan bersama instansi vertikal terkait yang dimotori oleh ATR BPN, yang nanti hasilnya akan diserahkan oleh Bapak Presiden insya Allah pada saat kegiatan GTRA Summit di Karimun. Jadi memang karena ini adalah tugas strategis nasional yang harus kita laksanakan, maka kita GTRA di Kepri ini sangat aktif melaksanakan kegiatan itu, dan buktinya sudah beberapa kali diserahkan sertifikasi lahan kepada masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Tentunya banyak sekali persiapan yang harus dilakukan oleh Provinsi Kepulauan Riau, khususnya dari Kabupaten Karimun sendiri, demi lancarnya nanti acara GTRA Summit yang katanya akan dibuka oleh Bapak Presiden kita Joko Widodo. Seperti apa untuk persiapannya mungkin? Ya, saya kira kita awali dengan rapat-rapat koordinasi bersama ya, karena tentu ini melibatkan banyak pihak, dan kita persiapkan dulu di level provinsi dan kabupaten, maka kita laksanakan rapat-rapat teknis bersama, dan satu demi satu persiapannya kita persiapkan dengan baik, dan nanti Pak Bupati juga akan
menjelaskan saya kira persiapan di tingkat kabupaten, karena Road to GTRA Summit 2023 Karimun ini tidak hanya kegiatan penyerahan sertifikat lahan, akan tetapi juga diikuti dengan kegiatan-kegiatan yang lain seperti International Expo, kemudian ada kenduri durian, kemudian ada launching rencana produksi salah satu industri onsur di Karimun. Nah, dan yang istimewa di Wakatobi tahun yang lalu itu hanya diikuti oleh beberapa provinsi kepulauan, tapi di Karimun ini sesuai dengan kesepakatan kita akan diikuti oleh semua 38 provinsi di Indonesia dan tentu kementerian terkait dan OPD-OPD terkait di masing-masing provinsi. Maka memang persiapannya mesti betul-betul matang karena jumlah kehadiran tamu-tamu kita juga tidak sedikit. Bahkan menurut perhitungan kita ada 9 sampai 11 menteri nanti yang akan hadir bersama-sama di Karimun. Nah, oleh karena itu persiapan ini memang kita update terus dari waktu ke waktu agar supaya pelaksanaannya bisa kita lakukan sesempurna mungkin. Oke, baik Pak Raufik, artinya sejauh ini sudah persiapan sudah berapa persen kira-kira Pak untuk di Karimun sendiri? Mungkin saya akan berilustrasi sedikit ya. Jadi yang saya hormati tentunya Bapak Dirjen Kementerian Penataan Agraria ATR BPN, Bapak Dr. Randes Dalu Agung Darmawan MSI. Kemudian yang kami hormati Bapak Gubernur Kepulauan Riau Bapak Haji Ansar Ahmad SEMM. Kemudian juga hadir bersama kita Bapak Kakanwil ATR BPN Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Nur Hadi Putra dan jajaran serta seluruh pemirsa yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah bahwa kami masyarakat Kabupaten Karimun merasa berterima kasih kepada Bapak Gubernur terutama karena pada saat deklarasi di Wakatobi telah menunjuk Provinsi Kepri sebagai tuan rumah untuk GTRA Summit 2023, dan beliau pada saat itu berpandangan dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini, Kabupaten Karimun dan juga ada beberapa kabupaten yang lain seperti Lingga dan juga Anambas ini belum pernah dikunjungi oleh Bapak Presiden. Berkaitan dengan hal tersebut, melihat bahwa Karimun merupakan daerah terdepan, terluar dan merupakan daerah perbatasan, beliau memanggil saya untuk menanyakan tentang kesiapan. Dan saya sampaikan bahwa kami masyarakat Kabupaten Karimun sangat siap dan sangat antusias menunggu kehadiran Bapak Presiden di acara pembukaan GTRA Summit ini. Dan makanya sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kemudian beliau berkoordinasi dengan Pak Gubernur, berkoordinasi dengan Bapak Kakanwil, Bapak Kakanwil sampai ke Kementerian Kelembagaan, dan turunlah Bapak Wamen ATR BPN dari Kementerian melihat langsung tentang Karimun ini. Alhamdulillah setelah beliau turun pada bulan April, beliau mengadakan rapat dan diputuskanlah bahwa Karimun dari sisi infrastrukturnya itu memiliki layakan untuk dilaksanakan kegiatan GTRA Summit dan sebagai tuan rumah, dan apabila hadir Bapak Presiden insya Allah ya kita akan sangat siap untuk hal ini. Oleh karena itu kami dari pemerintah daerah sudah melakukan rapat membentuk panitia lokal yang melibatkan seluruh unsur-unsur yang ada untuk pemerintahan, baik itu FKPD, semoga kita juga ada di sana Kakanwil Bea Cukai yang melibatkan TNI, Polri dan seluruh elemen masyarakat, dan bahkan melibatkan juga dari unsur-unsur dari tokoh masyarakat dan unsur kepemudaan, menunjukkan bahwa kita siap menjadi tuan rumah dengan bentuk panitia yang sudah kita rapatkan. Kemudian dengan rapat persiapan ini kita berkoordinasi tentu dengan panitia yang ada di provinsi, dan beberapa kali sudah melakukan rapat dengan Bapak Gubernur tentang persiapan ini. Kemudian pada bulan Mei yang lalu juga turun dari bagian humas kementerian juga melihat dan memantau secara langsung ke lokasi, dan pada saat itu kita adakan pertemuan, adakan meeting, dan kembali sudah menyampaikan tentang kelayakan hal ini. Jadi dari sisi persiapan, kelayakan keseluruhannya kita sudah
insya Allah sudah siap untuk sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan GTRA Summit 2003 dengan roadshow ya, untuk GTRA Summit 2023. Oke, termasuk dari sarana dan prasarana juga Pak. Karena kan nanti tamu itu datang ke Batam dulu nih Pak. Tidak langsung ke Karimun, tentunya ada koordinasi dengan pihak kapal agar nantinya bisa memastikan bahwa tamu ini sampai ke Karimun. Termasuk itu juga. Dalam rapat teknis sudah kita bicarakan. Yang pertama, pintu masuk untuk tamu adalah jalur dari pelabuhan, di mana seluruh tamu yang datang dari berbagai daerah, Pak Gubernur tadi sudah jelaskan, ada 38 gubernur yang akan hadir, ditambah dari kementerian, ke lembaga, dan juga dari kabupaten kota, kepulauan yang akan diundang. Pintu masuknya adalah penerbangan dari berbagai daerah kota Batam. Begitu dari kota Batam menggunakan ferry, di mana ferry ke Karimun itu setiap hari itu mungkin setiap jam ada. Itu bisa berangkat. Jadi mereka diperkirakan tanggal 29 itu sudah masuk melalui jalur laut dengan pelabuhan Sekupang maupun Harbour Bay. Kemudian setelah itu di tempat kita sudah kita siapkan juga hotel. Kita memiliki ada 1.800 kamar dan bisa menampung 3.000 tamu dengan kapasitas hotel yang bintang 5 juga ada. Ya, lainnya adalah kelas-kelas ekonomis, namun dari sisi kelayakan sangat layak untuk para tamu-tamu ini kita tempatkan di sana. Kemudian jalur udara kita mempunyai Bandara Raja Abdullah yang memiliki panjang landasan saat ini adalah 1.548 meter dan sedang proses perpanjangan mencapai 2.000 meter, sedang dilaksanakan pekerjaan. Itu mungkin nanti tamu-tamu VIP ya, mungkin di tingkat kementerian yang menggunakan pesawat khusus maupun presiden sendiri yang menggunakan pesawat khusus, insya Allah bisa seperti menggunakan untuk jet-jet tertentu dengan klasifikasi tertentu ataupun dengan menggunakan ATR bisa kita terima dan bisa landing di pelabuhan di Bandara Raja Haji. Kemudian kita juga persiapan untuk dukungan kapal kita untuk pergeseran kekuatan pengamanan. Kita juga sudah rapat di Korem, kita juga sudah mengundang Kakak Bea Cukai, mereka juga siapkan kapal untuk pengangkutan tamu-tamu tertentu dan pergeseran dari keamanan, pas pampres dan sebagainya. Kita dapat dukungan dari Kakak Bea Cukai, insya Allah. Oke. Travelers, saksikan Exotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Begitu juga transportasi laut, pelabuhan, dukungan untuk transportasi lautnya juga kapal-kapal yang akan mengangkut untuk penumpang yang dari luar, insya Allah sudah tidak ada masalah, tinggal menyesuaikan jadwal. Kemudian untuk transportasi darat juga demikian, begitu juga dukungan aparat keamanan, mulai dari satuan dari Korem, dari Polda, dan juga dari Kodim, Lanal, dan juga dari Polri. Sudah kita koordinasikan, pada prinsip mereka juga sudah oke, siap. Jadi untuk acara-acara pun sudah disusun, rondonnya sudah disusun, dan secara keseluruhan saya katakan sebagai tuan rumah kami sangat siap untuk sebagai tuan rumah GTRA Summit ini. Oke, baik,
senang sekali mendengarnya, berarti sangat siap. Tadi sudah dipersiapkan transportasi udara, darat, dan juga laut sudah dipersiapkan. Kabupaten Karimun sendiri sudah sangat siap Pak Dalu untuk merayakan GTRA Summit 2023 ini. Saya kembali ingin bertanya ke Pak Ansyar. Pak Ansyar, menurut Bapak sendiri nih ya, apa saja masalah sebenarnya harus segera ditangani untuk mensejahterakan masyarakat pesisir, Pak? Ya, saya kira problem paling besar adalah persoalan kepastian hukum kepemilikan lahan di atas laut atau pesisir. Dan alhamdulillah hasil koordinasi kita bersama Kanwil ATR BPN di daerah, kemudian bersama Kementerian ATR dan Kementerian KKP, dari hasil beberapa kali pertemuan, alhamdulillah solusinya sudah kita dapatkan. Maka zona-zona kawasan pemukiman yang aman terlebih dahulu sekarang sedang kita proses pensertifikatannya. Dan ini yang dinanti-nantikan oleh masyarakat. Dan saya lihat setiap saya berkunjung ke pulau-pulau, kita sampaikan rencana itu, masyarakat sangat menyambut dengan antusias. Saya kira mungkin sebelum saya lahir sudah banyak nelayan-nelayan yang tinggal di atas wilayah perairan, tapi sampai saat ini mereka tidak punya kepastian hukum. Maka ini tentu satu hal yang kebijakan Bapak Presiden yang sangat spektakuler ya, hingga juga mengangkat saya kira nama ATR BPN, kementerian lain juga secara spektakuler juga di mata masyarakat. Maka kita upayakan semaksimal mungkin bisa kita lakukan itu. Tidak hanya itu, kita juga nanti saatnya akan menyerahkan sertifikat melalui Bapak Presiden, yaitu kawasan heritage di salah satu kawasan heritage kita dahulukan di Kepri, yaitu di Pulau Penyengat, ada 46 situs sejarah di sana. Dan saya terima kasih karena ini memang murni idenya Pak Kanwil ATR BPN ya, Pak Nur Hadi Putra. Maka nanti akan kita ikut sertakan berikutnya untuk kawasan-kawasan heritage di tempat-tempat yang lain di Kepri seperti di Lingga, banyak peninggalan-peninggalan sejarah dan di beberapa tempat yang lain. Nah, saya kira kalau untuk sertifikasi lahan di atas kawasan pesisir atau di atas laut bagi para nelayan sudah ada solusi yang baik karena hasil koordinasi kita kepada kementerian-kementerian lainnya, dan mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar. Itu Mbak. Oke, jadi tadi Bapak sebutkan sangat jelas sekali. Yang pertama yang sangat dibutuhkan adalah kepastian hukum seperti itu. Pak Dalu, di sini sudah ada Gubernur Kepulauan Riau dan juga ada Bupati dari Kabupaten Karimun. Mungkin Pak Dalu jika ada ingin ditanyakan terkait dengan kesiapan GTRA Summit kepada mereka, silahkan. Ya, terima kasih Pak Gubernur, Pak Bupati, dan rekan-rekan saya di Kanwil, di Kantah. Memang tadi sudah sampaikan Pak Gubernur terkait dengan GTRA Summit ini ada dua hal penting selain penyelenggaraan ya. Dua penting yang tadi adalah yang pertama berkaitan dengan pendaftaran tanah Pak Gubernur, Pak Bupati. Tadi Bapak sudah sampaikan terkait dengan pendaftaran tanah ini akan nanti Pak Presiden akan menyampaikan dan memberikan sertifikat hak atas tanah. Mungkin yang berkaitan dengan pendaftaran tanah sistematis lengkap ya, tadi Bapak sampaikan terkait dengan heritage. Kemudian yang kedua berkaitan dengan sertifikasi tanah di kawasan perairan. Nah, kemudian hal lain Pak Gubernur, Pak Bupati, yang penting lagi adalah di dalam GTRA Summit ini sebuah komitmen ya, sebuah deklarasi ya, yang penting karena ini merupakan gugus tugas reforma agraria. Kita akan summitkan gitu ya, kita akan deklarasikan terkait dengan bagaimana kita menyelesaikan berbagai persoalan ya yang berkaitan dengan agraria, yang berkaitan dengan pertanahan ya. Kita sekarang sedang lakukan diskusi-diskusi webinar sudah sampai 6 kali, dan kita harapkan berbagai topik adalah 4 hal ya, ada berkaitan dengan kawasan hutan, kemudian BUMN, BUMD, BMN, kemudian transmigrasi dan pesisir ya. Itu bisa kita lakukan sebuah deklarasi yang penting agar masing-masing sektor memahami bahwa keempat
objek tadi merupakan kepentingan kita bersama untuk saling memperbaiki, dan itu tentu saja untuk kesejahteraan masyarakat di lokasi masing-masing. Itu Pak Bupati, Pak Gubernur yang bisa kami sampaikan. Oke, silakan jika Pak Ansyar atau Pak Rafiq ingin menanggapi. Benar apa yang disampaikan Pak Dirjen, karena banyak hal kalau berbicara persoalan redistribusi lahan di daerah-daerah. Bicara lahan kita bicara juga kepentingan investasi, kepastian hukum, kelanjutan pembangunan, dan bicara kesejahteraan rakyat tadi sudah disampaikan. Maka GTRA Summit ini memang momen-momen penting bagi kita untuk satu persatu mengurai secara konsepsional bagaimana penanganan persoalan-persoalan lahan dari sisi apapun di daerah-daerah. Contoh, lahan-lahan ex-BUMN, BUMN, baik itu tambang, BUMN yang lain yang saat ini banyak tersebar di daerah-daerah, sudah puluhan tahun tidak dimanfaatkan, daerah tidak bisa untuk memobilisasi lahan untuk kepentingan investasi, karena ada aturan-aturan yang mengikat berkaitan dengan klasifikasi lahan-lahan BUMN. Dan banyak lahan-lahan yang lain yang sebenarnya kalau itu mampu kita uraikan bersama, selain memberikan kepastian kepada masyarakat kita, juga memberikan peluang besar bagi pihak-pihak lain untuk melakukan kegiatan investasi. Oleh karena itu, harapan kita GTRA Summit ini harus kita jadikan sebagai trigger untuk menyelesaikan persoalan itu satu persatu di daerah. Nah, kita bersyukur ini lahan-lahan masyarakat di bangunan di atas perairan sudah mulai teruraikan ya dengan zona-zona yang sudah kita sepakati. Nah, kita di daerah akan memastikan apa yang disertifikasi di kawasan pesisir benar-benar kawasan pemukiman para nelayan, bukan kawasan-kawasan yang peruntukannya lain, yang memang skema aturannya mesti menggunakan kebijakan aturan undang-undang, baik melalui PKKPRL atau juga mungkin melalui skema yang lain. Maka GTRA Summit di Karimun ini kita berharap Pak Dirjen bisa kita eksplor lagi, akan memberikan dan menjadikan komitmen bersama kita untuk terus mengurai berbagai persoalan-persoalan pertanahan, saya kira di seluruh Indonesia. Seperti apa koordinasi sendiri antara Kementerian ATR BPN dengan kementerian lainnya, dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, dan BUMN dan BUMD seperti apa Pak? Jadi begini Mbak Ratih, saya kaitkan dengan gugus tugas reforma agraria. Ini sebenarnya merupakan sebuah wadah, ya, wadah berkolaborasinya seluruh stakeholders gitu ya, berbagai kementerian, pemerintah daerah. Karena GTRA ini ada di pusat, kemudian di provinsi, kemudian ada di kabupaten kota. Nah, GTRA Summit ini merupakan sebuah pertemuan ya, puncaknya. Pertemuan puncak dari berbagai sektor. Nah, untuk mewujudkan hal itu maka kita sudah mitigasi ini berbagai objek yang berkaitan dengan reforma agraria. Tadi saya sudah sebutkan ada 4 tadi. Makanya ketika GTRA Summit di tahun 2023 ini akan kita lakukan di bulan Agustus nanti, kita saat ini sudah melakukan komunikasi, koordinasi, di mana sih letak-letak tanah-tanah yang menjadi persoalan, menjadi problematik di masyarakat. Kita sekarang juga sudah mempunyai bumi GTRA, ya, itu menunjukkan gambaran spasial terkait dengan objek-objek reforma agraria. Misalnya pelepasan kawasan hutan, misalnya transmigrasi, misalnya tadi di perairan pantai, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kita saat ini sedang giat-giatnya untuk melakukan komunikasi dengan teman-teman di berbagai kementerian yang terkait dengan objek reforma agraria itu, Mbak.
Oke, waktu itu juga sempat sudah terlaksana ya Pak, kick off meeting dibuka secara langsung oleh Menteri ATR BPN Bapak Hadi Cahyanto. Begitu sebenarnya apa sih pesan penting dari Pak Menteri untuk GTRA Summit 2023 ini Pak? Ya, merujuk pada amanah dari Bapak Presiden terkait dengan reforma agraria ini, kita harus berkolaborasi, ya, menuntaskan ekosektoral, ya, dari berbagai kementerian untuk menuntaskan objek-objek reforma agraria yang saat ini sedang kita lakukan untuk penyelesaiannya. Jadi Pak Menteri juga sampaikan agar pelaksanaan gugus tugas reforma agraria di tahun ini, tahun 2023 ini, bisa mengkolaborasikan berbagai sektor tadi agar tugas-tugas kita ke depan, karena tanah itu bagian dari prinsip-prinsip untuk kesejahteraan masyarakat, ya. Kita tahu dampaknya dari reforma agraria sangat-sangat penting bagi masyarakat. Di situ bisa sebagai value added ekonominya, ya, bisa digunakan manfaat masyarakat dan seterusnya. Ini bagi saya, bagi kita semuanya, saya pikir tanah merupakan entitas yang harus dikelola dengan baik lah. Itu Mbak Rati. Ini juga sangat erat sekali kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat dan investasi, begitu ya, Pak. Baik, sekarang kita kembali lagi akan menyapa Pak Ansyar dan juga Pak Rafiq dari Batam TV. Pak, mungkin ini segmen terakhir begitu, saya ingin bertanya sendiri dari Pak Ansyar terlebih dahulu, apa Pak harapan Bapak sendiri selaku Gubernur Kepri terhadap hadirnya GTRA Summit 2023 ini? Silahkan Pak. Ya, harapan kita sebagaimana kami sampaikan tadi, persoalan-persoalan pertanahan di daerah yang melibatkan berbagai lintas sektor bisa teruraikan. Dan ada kepastian program yang bisa kita lakukan untuk itu semua. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa bicara reforma agraria ini kita bicara yang spektrumnya luas sekali. Bicara persoalan ekonomi ke depan, bicara kepastian hukum, bicara pembangunan yang berkelanjutan. Maka sekarang persoalan reforma agraria memang menjadi salah satu persoalan mendasar. Nah, oleh karena itu harapan kita melalui setiap GTRA Summit yang dilaksanakan ada solusi-solusi fundamental yang kita lakukan bersama, dan dengan melepaskan ego sektoral masing-masing demi kepentingan percepatan pembangunan daerah, baik dari sisi ekonomi, sisi kepastian hukum bagi masyarakat, dan investasi, dan juga ini merupakan performan daerah ketika kita berhadapan dengan para pelaku-pelaku ekonomi, terutama para penanam modal, tidak hanya melalui PMDN maupun melalui PMA. Saya kira itu Mbak. Pak Dirjen, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ansyar. Sekarang Pak Rafiq, silahkan harapannya atau pesan kesannya terkait dengan adanya GTRA Summit 2023 di Kabupaten Karimun ini, Pak. Tentunya sekali lagi saya katakan, dengan ditunjuknya Karimun sebagai tuan rumah, ini sangat menggembirakan kami. Yang pertama tentunya masalah pertanahan di Kabupaten Karimun, khusus tanah pesisir, tanah laut dari masyarakat nelayan, insya Allah mulai akan terurai dan mulai dapat disertifikasikan dan dapat diserahkan. Kemudian yang kedua, tidak kalah penting dari kegiatan ini, promosi daerah dalam rangka recovery untuk perbaikan ekonomi dengan kunjungan ya dari kementerian, kelembagaan, dan juga para gubernur dari berbagai daerah dapat melihat bahwa di Provinsi Kepulauan Riau tidak hanya Kota Batam, mungkin Bintan dan Pinang, tapi Karimun merupakan daerah terdepan terluar yang merupakan daerah perbatasan. Kita berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Ke Malaysia itu hanya 50 menit dari tempat kita. Kemudian di tempat kita juga ada kawasan FTZ, Free Trade Zone, yang memang hanya ingklap sebagian, sepertiga Pulau Karimun, yang kita mintakan agar ini bisa diluaskan lagi atau bisa menyeluruh sehingga iklim investasinya semakin baik, semakin sehat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah perluasan bandara yang selama puluhan tahun ini Karimun merupakan luar terdepan perbatasan, sebenarnya tidak hanya dari sisi komersial ekonomi, tapi dari untuk pertahanan keamanan
ini juga diperlukan suatu bandara yang representatif. Oleh karena itu makanya dilaksanakan di Karimun tadi saya katakan kita berharap Bapak Presiden bisa hadir secara langsung. Jadi hal-hal yang seperti tadi bisa dapat Bapak Presiden lihat secara langsung dan mungkin sekaligus promosi daerah untuk menopang ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian yang terakhir tentunya dapat kami sampaikan sebagai closing dari acara ini kepada Bapak Dirjen untuk dapat menyampaikan kepada Pak Menteri sekali lagi bahwa Karimun sangat siap dan kami sangat berterima kasih karena sudah beberapa kali turun dari kementerian melihat secara langsung dan insya Allah dari sisi keamanan secara keseluruhan, dari sisi kesiapan infrastruktur untuk acara-acara sudah begitu matang dan kami selalu berkoordinasi dengan jajaran Pak Kanwil dari BPN di Karimun sendiri dan tentu arahan dari Bapak Gubernur yang selama ini memberikan perhatian yang khusus untuk suksesnya Road to Getara Summit Karimun 2023. Sekali lagi terima kasih para pemirsa khusus kepada Batam TV yang melaksanakan talk show ini juga saya ucapkan terima kasih dan saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ansyar dan Pak Rafiq. Tadi harapannya sudah disebutkan ya, Pak Dalu, harapan terkait dengan dari GTRA Summit ini. Pak Dalu, mungkin sekarang terakhir dari Pak Dalu closing statement atau apa sih Pak pesan penting yang dibawa dari GTRA Summit 2023 ini? Ya, terima kasih Mbak Ratih, Pak Gubernur, Pak Bupati. Yang pertama kita pasti menginginkan pelaksanaan GTRA Summit nanti bisa sukses ya, baik dalam acaranya maupun dalam substansinya. Yang penting substansinya ini Pak Gubernur, Pak Bupati, karena ini akan bisa kita laksanakan di tahun-tahun mendatang gitu. Yang kedua, tentu saja ini bisa digelurakan, diselenggarakan juga bukan hanya di level nasional, tetapi juga di level provinsi dan kabupaten kota. Karena tanah itu ada di sana Pak, ada di lokasi gitu ya, baik di provinsi tentu saja di kabupaten kota, karena di situ persoalan-persoalan juga muncul sehingga seluruh elemen GTRA ini bisa membahasnya di level daerah dan bisa diselesaikan di sana. Itu yang kedua, saya harapkan GTRA di masing-masing provinsi dan kabupaten kota itu juga bisa diselenggarakan secara baik dan optimal. Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR BPN yang sudah hadir di studio CPM TV. Pak, sehat selalu Pak, semoga nanti bisa berkolaborasi lagi. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Bapak Ansyar Ahmad, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, dan Bapak Aunur Rafiq, Bupati Kabupaten Karimun yang sudah bergabung secara virtual bersama kami. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber dan juga audiens yang ikut serta dalam program khusus kali ini. Saya Ratih Aulia dan seluruh tim yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Pada raja tanda jadi sebarang kerja, hukum adil atas rakyat, tanda raja peroleh inayat, hasilkan orang yang atas dirimu, hormat akan orang yang pandai, Anda peroleh inayat.